Oke, selamat malam kawan-kawan. Selamat datang di tutorial pengantar model kesintasan bersama kawan Jason AK18. Langsung aja kita mulai, namun sebelum itu pertama-tama kita mulai dengan baca doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung mulai aja kok. Yo, boleh, boleh. Bentar ya, aku siapin dulu. Oke. Nah, aku sambil share screen deh ya kalau begitu ya. Sebentar. Nah, kita ada soal. Kita bahas soal dulu ya dari kalian yang input. Oke, jadi kayak gini soalnya. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu yang nomor 6.20. Suppose 100% came after under observation at age X. Berarti kayak ini tuh kan kalau misalkan di sini kita mau menyelesaikan secara hiperbolik. Misalnya yang A hiperbolik. Nah, itu berarti kan kayak nx-nya itu berarti 100. Terus kan ada kayak kalau rumus hiperbolik kan kalian tahu itu qx-nya itu adalah dx per nx tambah 1 min k, 1 min, ntar ya, ini apa ya di sini kalau 1 min r kali kx. Hmm, oke, terus sudah gitu. Nah, kan kalau buat hiperbolik itu kan ada kayak q x plus r 1 min r-nya sama dengan 1 min r kali qx. Jadi pokoknya nanti dapat rumus kayak gini gitu. Nah, ini kan dx-nya kita tahu 2 dibagi sama nx-nya itu 100 tambah 1 min r, r-nya di sini kan setengah gitu. Dia masuk kayak di waktu x plus setengah, berarti setengah kali kx-nya itu 30. Jadi 2/115. Ini buat yang hiperboliknya. Terus buat yang ini tuh namanya linear. Kalau buat yang linearnya itu berarti kan di sini
yang expected number-nya itu yang kalau QX ininya kan berarti DX per NX dikurangin 1 min S kali CX. CX kan berarti kayak ibarat kayak keluar gitu. Jadi kayak maksudnya yang kalau misalkan di sini ada bar, kan di sini tuh kan kayak yang X, ini X plus S, di sini X plus 1. Nah, yang ini kan berarti yang kayak yang ikut di sampai 1 tahun NX min CX. Ini kalau berdasarkan si buku cetaknya. Terus yang CX-nya itu dia ikut cuman dari sampai X ke X plus S gitu. Berarti kan di sini kita harus ngebayangin itu kan kalau misalnya karena ini tuh dia tuh kan kayak 130 orang itu dia kayak maksudnya 100 orang tuh kan ikut penuh. Tapi kayak 30 orang tuh ikutnya yang dari sini sampai sini gitu. Jadi ibarat kata yang ikut full ada 100, tapi dari sini ke sini itu ada 130 gitu. Berarti kalau begitu CX-nya sendiri di sini itu sebentar ya, sambil dipikirkan. NX CX-nya segini. Bentar ya, coba. Berarti kan DX per NX min CX tambah S kali CX. Nah, berarti kan DX-nya 2, NX min CX-nya itu adalah bentar ya. 0,101. Agak bingung juga bentar ya yang si ininya. Kalau yang buat yang linearnya. Barangkali ada yang mau ngasih ide, boleh kalau ada yang tahu gitu. Exponential assumption ini juga bentar ya.
Udah, kita coba dulu yang 6.21 ya. Terus ini ada 10.000. NX-nya itu 10.000. Terus ada NX plus seperempat. Itu adalah 1.000, 100, dan 10. Oke. Berurutan gitu ya, sebentar. Terus NX plus 3/4 adalah 10. Nah, di sini kalian perhatiin, kalau misalkan dia itu mu X-nya konstan, untuk 0T1 itu berarti momen estimatornya itu, nah, berarti kan QX topinya, itu sama dengan, kita coba bentar ya. Oke. Jadi kalau konstan tuh berarti kan dia eksponensial, berarti sebentar ya. Nah, ini tuh jadi kayak 1 dikurangin E pangkat min mu. Coba. Ini kalau eksponensial itu berarti sebentar. Tapi bunga itu.
Sorry ya, kita lewat dulu aja deh, biar aku lebih pede, yang cari yang pede dulu. Nah, ini, oke, ini yang soal nomor 3 UAS. Dilakukan pengamatan terhadap peserta asuransi jiwa pada suatu perusahaan. Ada 4 orang, A, B, C, D, dia mati selama setahun. Ada 2 orang meninggal dan 1 mengundurkan diri pada pengamatan tersebut. Jadi ini informasi-informasinya. Oke. Di sini itu selang YI, ZI, dan RI, SI pada masing-masing peserta. Kita masuk dalam soalnya berarti. Nah, berarti kan kita di sini cari masing-masingnya dulu kan. Oke. Berarti di sini itu kan untuk YA itu kan berarti dia itu kayak ibarat kata dia meninggal kapan gitu ya. Jadi umur dia sudah meninggal gitu. Nah, berarti YA-nya itu kan 2020 dikurangin sama 1990. Terus udah gitu, kita hitung usianya. Dikurangin sama 2/12. Soalnya kan di sini kalau misalnya kalian baca kan itu yang YI. Ntar aku udah sambil lihat buku ya. Di sini tuh kan YI, yang YI itu teh apa ya? Saya sambil baca dulu sebentar, saya udah lupa. Gas, gas, gas. Halo, gas. Bego, si gas malah hilang. Sorry. Nel, Nel. Oh, halo, ya. Ingat nggak itu kalau YIZ itu apa? Yaitu usia saat masuk observasinya. Oke. Kalau ZI berarti saat observasinya selesai. Oke, ya. Berarti ya thank you. Nah, observasi. Ya kan observasinya tanggal berapa? Kayak nah, berarti kan usia saat observasi mulai kan berarti tuh kayak 1000, terus dikurangin sama di tengah-tengah observasinya dia meninggal gitu kan, berarti dia itu karena dia nggak mengikuti sampai observasi selesai meninggal gitu di itu berarti kan. Nah, YI berarti kita lihatnya usia saat dia masuk gitu kan. Nah, ini sama dengan berapa berarti kan 1 Maret gitu kan ya, 1 Maret jadi kurangin kayak bulan Maret ke bulan Desember berarti kan kayak selisihnya 2 bulan gitu kan. Berarti yaitu 30 dikurangin 1/6 jadi hasilnya itu 29/5/6 atau 29,83. Terus udah gitu untuk yang ZA-nya itu kan berarti saat dia meninggal.
Nah, oke. Kalau misalnya ZA itu kan berarti kayak, sorry, kalau ZA itu dia nggak ngelihat kayak observasinya dia berakhir kapan gitu. Berarti anggapannya ini kan berarti dia udah kayak jalan selama 1 tahun gitu. Anggapannya dia udah jalan selama 1 tahun, berarti kan dia kayak ditambahin gitu 1. Jadi makanya si ZA-nya itu nanti dapatnya itu di 30,83. Nah, berarti kan untuk perbandingannya RA sama SA-nya, ini tuh dia berarti pakai case yang ini pakai yang special case mana nih benar ya? Berarti kalau kalian lihat itu Special case C, Kak. apa? Yang C. Special case C. Ya, oke. Nah, special case C kan berarti kan kayak dia RI-nya 0 tapi SI-nya di antara 0 dan 1 gitu. Nah, berarti kan di sini itu kalau special case C-nya itu berarti kan RI-nya 0, SI-nya itu dia sesuai dengan yang ininya di antara 0 dan 1 berarti 0,83. Terus udah gitu yang B, sekarang YB-nya. YB-nya itu dia akan meninggal juga. Tapi meninggalnya kapan? Masuk 20 Juli 1990, terus meninggalnya 20 Agustus 2020. Berarti kan kayak masuk observasi 2020, dikurangin 1990, dikurangin sama Juli. Juli itu kan berarti dia udah kayak masuk ke pertengahan bulan. Berarti dikurangin 6/12. Terus udah gitu, dia kan kayak masuknya kayak di Januari gitu kan. Januari jadi kayak tambahin sama awal tahun gitu. Jadi 1/365 dikurangin sama tanggal lahir dia di 20. Jadi kayak itu ngitung usianya lah, usia secara eksaknya. Itu kita dapatnya itu adalah 29,45. Nah, udah gitu, di sini kita lihat next, berarti kan di sini karena dia itu kasusnya meninggal, berarti kan dia itu hitungannya tetap berarti kan kayak SA-nya kayak berarti di observasi sampai akhir, berarti SB-nya ZB-nya sorry. Sama dengan 30,45. Berarti kan di sini 29,45, 30,45. Nah, di sini juga kan dia pakai kasusnya kasus C yang special case C. RA SA-nya itu adalah berarti 0 sama 0,45. RBSB, Kak. Oh iya benar-benar sorry. Thank you yang udah ngingetin.
Nah, lanjut. Di sini kan yang untuk yang C itu dia terus hidup sampai akhir observasi. Berarti kalau gitu di sini hitungannya juga sama, berarti kita hitung dia umur berapa kayak masuk observasi. Berarti untuk RC-nya itu adalah 2020 dikurangi 1990 terus dikurangin sama tambahin kan dia lahir di bulan April, berarti dikurangin sama 4/12 tambah 1/365 dikurangin sama dia tahun lahirnya itu di berapa nih? Dia tanggal lahirnya di 15 April. Oke, tanggal lahirnya di 15 April berarti dia kurang 15/365. Hasilnya itu berarti adalah 29, April ke Januari itu salah, bukan ini. Harusnya dia itu di 3. Januari, Februari, Maret, April, jadi 3/12. Ya, berarti ini tuh nanti hasilnya itu adalah 29,71. Nah, dia itu tidak mengundurkan diri, berarti ini YC-nya terus ZC-nya itu berarti tinggal ditambahin 1 aja. Berarti hitungannya jadi 29 ke 30,71. Nah, terus berarti untuk ini kan juga pakai kasus yang special case C. Itu berarti 0 sama 0,71. Terus buat yang D-nya. Nah, D itu bedanya dia mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu berarti si usia dia mengundurkan dirinya harus kita jadiin concern. Berarti buat yang YD-nya itu kan dia 1 Mei. Dia lahir di 1 Mei. Berarti 2020 dikurangin sama 1990 dikurangin sama jarak dari Januari ke Mei itu kan dia 4 bulan ya, berarti 4/12. Terus sama-sama tanggal 1, jadi udah nggak usah diperhatiin juga. Jadi ini itu hasilnya itu adalah 29,67 usia dia. Nah, udah gitu buat yang ZD-nya itu berarti dia mengundurkan diri di tanggal 30 Juni. Berarti dia itu kita harus perhatiin usia saat dia mengundurkan diri. Berarti 2020 dikurangin 1990 berarti kan ibarat kata dia kan karena tanggal lahirnya segini dia mengundurkan diri 30 Juni itu dia kan udah ulang tahun. Berarti selisihnya itu kita lihat dari Mei ke bulan Juninya. Berarti kan atau mau kita taruh di tanggal 1 Juli terus dikurangin sama 1 hari juga boleh kayak gitu. Tapi mending kayak jaraknya kayak 1/12. Jadi kayak jarak Mei ke Juni 1/12 dikurangin tambah sama dia itu kan 1 Mei ke 30 Juni berarti kan dikurangin 30 kurang 1 kan berarti 29/365. Jadi ini hasilnya itu adalah nanti kalau kalian hitung adalah 30,17.
Nah, dia si YD sama ZD-nya masih lebih gede ZD. Jadi tetap kita pakai yang kasus si C, special case C. Berarti RD sama SD-nya itu adalah 0, tapi yang si Z-nya itu adalah, kita lihat yang belakang komanya dari Z. Untuk S-nya berarti 0,17. Nah, next. Di sini itu kita lihat. Jika dilakukan pengamatan untuk selang usia 30 dan 31 tahun, hitunglah Q30. Nah, berarti kan di sini kita lihat untuk yang withdrawal-nya. Yang debt sama withdrawal. Nah, berarti kan Q copy 30 debt. Yaitu debt itu kan dia rumusnya adalah DX dibagi sama sigma SI min RI. Nah, kita hitung dulu untuk sigma SI min RI-nya. Kita lihat di sini kan dari ininya dari SA-nya itu kan 0,83 tambah 0,45 terus tambahin sama Terus sudah gitu tambahin sama yang 0,71 sama yang 0,17. Berarti nanti kalau kalian itu pakai kalkulator itu nanti dapatnya itu 2,16. Terus kayak meninggalnya kan ada 2 orang per 2,16. Jadi hasilnya itu adalah untuk yang QXD-nya itu adalah 0,926. Nah, terus udah gitu untuk yang mengundurkan diri. Berarti itu dia adalah ada berapa? Sama ini juga 1 per yang meninggalnya gara-gara ini kayak maksudnya keluar karena mengundurkan diri gitu. Ada 1 orang dibagi sama 2,16. Jadi hasilnya itu adalah 0,46296. Nah, next udah gitu kalau kita tahu di sini kan kayak PX tahu sama dengan PXD kali X. Nah, ini kan berarti 1 min QX aksen tau sama dengan 1 min QX aksen D dikali 1 min QX aksen W. Nah, berarti kan QX aksen tau sama dengan 1 dikurangin yaitu 2 per 2,16, 1 dikurangi 1 per 2,16. Ini harusnya ada 1 dikurang, sorry. Sama dengan 1 dikurang ini. Berarti 1 dikurangin, yang ini kan berarti yang kirinya itu 0,16 per 2,16 kali sama 1,16 per 2,16. Hasilnya itu adalah, kalau kalian ketemu, nanti ketemunya itu adalah, sebentar,
1 dikurang 0,16 kali 1,16 per 2,16 kuadrat. Hasilnya itu adalah 0,96021948. Itu untuk Q yang 30-nya. Sekarang peluang QX. Q30D dengan asumsi eksponensial dan uniform. Nah, ini kan berarti yang D-nya. Ini yang pakai eksponen. Bentar, sambil gue buka rumus ASCII deh. Oke, ini gue tulisin aja ya, sebentar. Kalau untuk yang eksponen, itu kan si force of mortality-nya konstan. Berarti 1 dikurangin QX. S. Ini D atau W, sama aja. Itu adalah PXS tau pangkatin sama QX D dibagi sama QX tau. Ini tuh sebenarnya nanti kalian bakal belajarnya lagi di asuransi jiwa 2 sih, buat yang ini. Berlaku juga sama untuk yang W, 1 dikurangin QX S aksen W sama dengan PXS tau dipangkatin sama QX dari W, kalau withdrawal dibagi sama QX tau. Di sini kan kalian dimintanya itu menghitung untuk nilai dari 30. Nah. Oke, berarti di sini kita bisa hitung buat yang QXS aksen D dengan eksponensialnya itu berarti 1 dikurang PXS. Dia PXP 30 tahunnya itu berarti kan 1 dikurangin ini kan. Nah, berarti ya itu hasilnya untuk yang
Sebentar. Sorry, jangan pakai yang ini, Deng. Kalau gitu, gue salah rumusnya, sorry, salah rumus, bentar. Ini tuh pakainya yang ini nih, sorry, baru kepikiran. PX aksen D dipangkatin sama S1. Jadi kan kayak kalau misalnya 1 dikurangin QX aksen D, itu jadi hasilnya itu adalah PX aksen D. Ini juga sama kalau buat eksponensial, berarti 1 dikurangin QX aksen W itu sama dengan PX aksen W. Jadi kalau misalnya asumsinya eksponensial, ya berarti kalau ini tuh udah termasuknya ke dalam yang eksponensial gitu. Jadi kalau yang B-nya ini tuh sebenarnya distribusi asumsinya itu asumsi eksponensial juga sih. Terus begitu buat yang single UDD, berarti single decrement uniform, jadi distribusinya seragam. Di sini kan benar. Jual sobat. Ini dimintanya asumsi eksponensial dan uniform. Kalau uniform berarti single uniform decrement itu dia itu QX 30. Q30 aksen D-nya itu berarti ini harus aksen nggak sih? Harus aksen lebih sebentar. Cari dulu rumusnya.
Oke, kalau misalnya ini kan berarti, nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat yang rumus ini nih, sebentar aku capturein dulu. Jadi kayak bisa dibilang sih sebenarnya untuk yang ini yang uniform, asumsi uniform, ini tuh si nilai dari QX-nya tuh sama ternyata gitu. Sampai sini masih jelas ya? Terus mana lagi? Coba yang ini ya. Nah, tahun 2016 BPJS sudah mempunyai 100 orang nasabah yang berusia X tahun dengan membayar premi bulanan dengan baik untuk asuransi jiwanya. 40 orang mendaftar pada usia X plus setengah. Pada selang ini 5 orang meninggal. Nah, berarti kan kalau misalnya taksirannya pakai hiperbolik, itu kan kita udah tahu QX ininya itu adalah DX per NX tambah 1 min R kali KX. R-nya di sini kan dia itu adalah setengah. Jadi DX-nya itu banyak orangnya meninggal dari selang X sampai X plus 1 itu adalah 5 orang, dibagi sama NX-nya itu ada 100, tambah setengah kali tim yang orang masuk mendaftar itu ada 40. Jadi hasilnya itu 5 per 120 atau 1 per 24. Sekarang kalau masalahnya itu kalau dia linear. Kan linear tuh sebenarnya kan dia itu kayak harusnya kayak misalnya kayak kalau yang berdasarkan ini ya. Bentar, gua ambil dulu dari bab 6. Ini kalau misalnya dia itu konsep yang linear gitu ya. Hmm, yang rada jadi pikirannya ini di linearnya itu kan kayak berarti kan gambarannya itu kayak yang ikutan soalnya dia itu kan kayak yang apa namanya nggak beres jadi mendaftar pada usia X plus setengah gitu baru X plus setengah baru masuk 40 orang gitu di sini sedangkan di sini itu ada 100 orang gitu. Atau mungkin kita bisa bilang di sini tuh kan
Kayak berarti bagaimana ya, Kak? MX min CX-nya itu 100. Coba-coba. Nah, ya. Sebentar, gue mau coba dulu yang ini nih. Siapa tahu ini bisa terdapatkan gambaran bayangannya. Dua per 100 ditambah setengah kali itu kan ya 30. Satu 738 ya. Gas. Ya kok. Bisa bantuin gue yang ini nggak? Kalau linear gitu gimana? Gua Enggak ngambil kok mat gue. nggak ngambil. Iya. Oh, Boleh nih Fauzan kali bisa jago. Jan. Fauzan. Apa ga? Boleh nih bantuin nih. Lu kan jago nih. bagi-bagi clue dong. Kok kayaknya kalau yang ini bisa pakai Bisa pakai BX kali QX tambah KX. Mending BX ditulis kali aja nggak? BX kali QX tambah KX kali 1 min R QX plus R sama dengan DX. Gila, BX kali QX. Ya, ditambah KX kali 1 min R QX plus R. Mantap, thank you. Sama dengan DX. Ya, Nanti tinggal diganti si QX plus R ininya ngikutin rumus yang linear ya. Ya. Coba ya. Oke, kalau kayak gitu. Berarti kan BX-nya di sini itu 100 kali, yaitu QX-nya itu kita cari, tambah KX-nya itu 40 kali, nah 1 min R QX plus R. Oke, nah di sini berarti kayak 1 min R kali QX plus R. Sama dengan DX-nya itu di sini 5. Nah, di sini kita harus cari dulu untuk yang QX plus R-nya. Nah, berarti kan di sini kayak 1 min PX plus R. Berarti dia itu adalah 1 dikurangin R kali QX dikurang 1 tambah 1 plus R dari kali QX dibagi sama 1 min R kali QX. Jadi ini kayak hasilnya itu nanti satunya hilang, ini tuh nanti QX per 1 min R kali QX.
Nah, oke. Berarti kalau kayak gitu, kita bisa tahu di sini 100 kali QX topi tambah 40 kali 1 min R kali QX plus R-nya itu adalah berarti QX dibagi 1 min R kali QX sama dengan 5. Nah, di sini R-nya di sini kan adalah setengah gitu, sesuai tadi yang udah aku bilang. Ini QX-nya kita kasih topi dulu. Berarti 100 kali QX topi tambah 20 kali QX topi dibagi sama 1 min setengah kali QX topi sama dengan 5. Oke, kita coba sekarang selesaikan. Berarti kan 100 QX topi tambah 20 QX topi dibagi sama, atau ini boleh jadi langsung jadi 40, jadi 2 min QX topi sama dengan 5. Nah, ini kan berarti kita samakan penyebut 200 QX topi dikurangin 100 QX topi kuadrat ditambah 40 QX topi sama dengan 5 kali 2 min QX topi. Min 100 QX topi kuadrat tambah 240 QX topi sama dengan 10 min 5 QX topi. Berarti kan jadi min 100 QX topi kuadrat ditambah 245 QX topi dikurangin 10 sama dengan 0. Kita cari nilai dari QX topinya. Min 100, 245, min 10. Kalian bisa dapat QX-nya itu sekitar 2,4085 atau QX topinya itu 0,0415. Karena kan kalau misalnya nilai QX kan cuma di antara 0 dan 1, berarti yang ini nggak mungkin. Jadi kita ngambilnya yang QX-nya itu di 0,0415 gitu. Jadi buat yang linear tuh kayak gitu. Thank you Fauzan, thank you Audrey yang udah bantuin. Nah, berarti untuk yang sekarang di 620 juga sama itu berlakunya. Bentar. Sekarang untuk yang 620 kita coba beresin dulu. Nah, oke. Kalau linear tuh berarti kayak gini. Tadi sesuai yang udah kita iniin. NX BX kali QX tambah KX kali QX plus R1 min R sama dengan DX. Nah, berarti BX kali QX tambah KX kali 1 min R kali QX plus R sama dengan DX. BX-nya itu tadi kita dapat 100 kali QX-nya itu kita cari. Tambah KX-nya itu dia masuk sebanyak 30 orang kali 1 min R kali QX topi per 1 min R kali QX topi sama dengan DX-nya itu kita tahu 2.
100 kali QX topi tambah 30 R-nya setengah di sini berarti 15 QX topi dibagi 1 min setengah QX topi sama dengan 2. Di sini kita peroleh 100 QX topi tambahin 30 QX topi per 2 min QX topi sama dengan 2. Kita lanjut. Nah, berarti 200 QX topi tambah 30 QX topi dikurangin 100 QX topi kuadrat sama dengan 2 kali 2 min QX topi. Berarti di sini tuh kita tahu min 100 QX topi kuadrat tambah 232 QX topi dikurangi 4 sama dengan 0. Kita dapat QX topinya itu hasilnya adalah 0,017375. Terus udah gitu buat yang sekarang kalau dia itu asumsinya adalah eksponensial. Eksponensial berarti kan BX kali QX tambah KX kali QX plus R 1 min R sama dengan DX. Sekarang kalau eksponensial berarti QX plus R 1 min R itu adalah 1 dikurangin P X plus R 1 min R, pangkat 1 min R. Nah, berarti untuk nilai dari P X plus R sendiri itu kan kita nanti ujung-ujungnya dapat kayak ini tuh PX pangkat R. Nah, udah gitu berarti di sini tuh kan buat nilai dari atau di sini juga kita bisa bilang 1 min QX pangkat R. Berarti BX-nya di sini 100 kali QX topi tambah KX-nya di sini 30 kali 1 dikurangin 1 dikurangin QX pangkat R kali 1 min R. Ya, karena dia PX-nya begini, itu sama dengan 2. Sebentar. Oh, sorry. Ini bukan PX pangkat R, ketang.
Tapi dia PX saja ternyata. Gitu. Jadi dia itu pangkat 1 min R aja cukup. Sorry. Nah, 100 kali QX tambah 30 dikurangin 30 kali 1 dikurangin QX topi pangkat setengah sama dengan 2. Terus berarti di sini tuh kita bisa dapat 100 QX topi ditambah dikurangin 30 kali 1 min QX topi pangkat setengah sama tambah 28 sama dengan 0. Jadi nanti kalau kalian hitung-hitung, mau kita jabarin 100 QX topi ditambah 28 sama dengan 31 min QX topi pangkat setengah. Nanti kalau kalian kuadratin, berarti kan jadi 100 QX topi tambah 28 kuadrat bagi 900 sama dengan 1 dikurangin QX topi. Gitu. Terus udah gitu nilai dari QX-nya berarti nanti kalian bisa dapat itu nilainya adalah 0,01738. Kayak gini. Terus udah gitu kita coba selesain yang 6.21. Kita hapus dulu semua. Nanti kata bunyinya bakal ada cheat sheet nggak sih buat ini kesintasan? Ada, Ada. cuman nggak tahu selengkap apa, Kak. Apa? Ada, cuman nggak tahu selengkap apa. Benar sih. Kayaknya cuman yang itu deh, kok cuman asumsi uniform, asumsi eksponensial doang. Soalnya ibunya ngarahin ke tabel yang waktu itu pernah dibagiin itu yang tabel per bab itu, tahu kan? Ya baguslah kalau ada, soalnya jangan sampai nggak ada gitu. Oke, sekarang untuk yang next di sini. Berarti di sini dx-nya itu adalah bx kali qx tambah. Nah, berarti kan di sini ada 3 kali masukan, kx 1 kali qx plus 1/4, di sini masih bisa meninggal 3/4-nya gitu. Tambah kx 2, kalau yang 2 kan berarti dia masuknya itu di setengah. Berarti masih ada sisa setengah lagi. Kx 3 kali qx plus 3/4 x 1/4 gini. Nah, berarti di sini tuh kan kita tahu bahwa dx-nya di sini itu adalah tadi dx-nya 3.730. Nah, awalnya ada 10.000 kali qx topi tambah kx satunya 1.000 kali, kalau dia setengah itu Itu 100, Kak. Kx 1000. 1.000 kan ya? Kenapa?
Enggak Kak, salah lihat. Oke. Kan 1000 kali sama tadi kan kita udah ketemu tuh ya buat yang berdasarkan yang eksponensial itu berarti kayak ini teh kan berarti jadi 1 dikurangin 1 min QX pangkat 3/4 tambah KX2-nya 100 kali 1 dikurangin 1 min QX pangkat setengah tambah 10 kali 1 dikurangin 1 min QX pangkat 1/4. Kayak gini nanti kayak kalian tuh ketemu QX-nya di sini kayak bentar ya. Sayangnya kalian di sini nanti nggak boleh pakai simbol lab ya. Soalnya offline ya. Sebentar ya, saya cobain. Kalau kita misalin ya coba ya kalau misalnya kayak gini, berarti kan cara ngitungnya gini. Misalin 1 min QX pangkat 1/4 itu A. Berarti 3730. Kalau misalnya itu QX kopinya kan berarti itu sama dengan A pangkat 4 1 dikurang A pangkat 4 kayak gini. Ini tuh sama dengan 1 dikurang 10.000 1 dikurang A pangkat 4 tambah 1000 kali 1 min A pangkat 3 tambah 100 1 min A pangkat 2 tambah 10 1 min A. Ini. Coba berarti 10.000 tambah 1000 tambah 100 tambah 10 berarti kan 11110 ini dikurangin 10.000 A pangkat 4 10.000 A pangkat 3 100 A pangkat 2 10A berarti min 10.000 A pangkat 4 1000 A pangkat 3 100 A pangkat 2 10A ditambah ini persamaan masalahnya dia kayak nggak ada ini. Kita bisa menyelesaikan akar pangkat 4 kalkulator. Jadi nanti kalau kalian hitung QX-nya itu dapatnya adalah 0,3439. Kayak gitu sih. Ini udah. Terus sebentar coba aku cari lagi ya. Oke.
coba yang ini ya, sebentar. Assuming special case A prevails. So that ini oke, special case A itu kan berarti dia yang R-nya. Sebentar, gue sambil buka. Kalau nggak salah special case A itu yang RI-nya 0, SI-nya 1 ya. RI-nya 0, SI-nya 1 benar. Oke. Kita coba. Berarti kalau misalkan yang 633 itu kan jadi sigma I sama dengan 1N QXD kali 1 dikurangin setengah kali 1 kali QXW dibagi sama kan RI-nya di sini 0, berarti bagi 1. Jadi kan ini kayak bisa dibilang nah berarti kan di sini NX berarti N kali QX D 1 dikurangin setengah kali QX. Sebentar ya. Case A prevails. So that equation Bentar ya, yang ini. Hmm.
Aduh, sebentar ya. Yang ini. Ntar deh, coba dilewat dulu deh. Coba kita bahas beberapa soal UAS dulu deh kalau kalian ini. Itu tadi beberapa udah soal UAS kok, yang di Oh, atas. beberapa udah soal UAS. Udah. Oke. Sebentar ya. Coba saya sambil buka lagi deh. Oh ya benar, ini udah dua soal UAS. Coba nomor 4 ya. Coba deh kalau gitu yang daftar ya. Coba aku yang ini deh. Yang ini deh, kalau nggak ada inputan lagi. Yang itu dilewat dulu ya. Di sini kayak 4 yang individu berusia X plus A yang akan observasi sampai usia X plus B. D adalah kematian pada interval. Buktikan kedua persamaan tersebut. Nah, sebenarnya kalau untuk yang A di sini kan kayak berarti kan ini udah jelas banget ya karena kayak kita tinggal gambar grafiknya di sini X plus A, di sini X plus B, intervalnya kan sampai segini gitu ya. Di sini X plus 1, di sini X. Berarti kan di sini kayak ya kalian kayak bisa, berarti kan kalau yang ini yang diarsir itu kan Q X plus A B min A.
yang meninggalnya gitu. Jadi ini sebenarnya udah rada jelas. Kalau yang B-nya, yang sebenarnya ada bermain dengan aljabar. Ini kan jadi 1 Q X plus A B min A itu 1 min P X plus A B min A. Ini kan jadi 1 dikurangin sama LX plus A dikurangin LX plus B per LX plus A. Yang ini berarti jadi, oke, kita bisa tambahin aja jadi kayak 1 dikurangin sorry, yang ini salah ternyata, nggak jadi 1 dikurang, sorry. Nah, yang kayak gini, jadi ini kan kayak bisa kita tambahin min LX plus 1 tambah LX plus A dikurangin LX plus B ditambah LX plus 1. Kita bagi sama LX plus A. Terus udah gitu, yang ini bisa kita ubah jadi LX plus A dikurangin LX plus 1 dibagi sama LX plus A. Yang ini bisa kita ubah menjadi ditambah atau dikurang deh. Sorry, dikurang sama LX plus B dikurang LX plus 1 dibagi LX plus A. Ini jadi sama dengan Q X plus A, 1 min A yang ini. Dikurangin sama yang ininya bisa kita jadiin sama LX plus B dibagi LX plus A kali sama LX plus B kurang LX plus 1 dibagi LX plus B. Jadi yang ini QX plus A 1 min A kurangin sama berarti PX plus A B min A. Yang ini QX plus B 1 min B. Yang ini. Jadi untuk persamaan yang B udah kita bisa buktikan. Tinggal yang ini deh, yang 6.14. Strip 14 DX. Oke, cobain. Nah ya, oke. Berarti DX sama dengan, di sini kan QX aksen D. Kita coba buktiin yang atas dulu. Sigma I1N SI min RI min setengah SI min RI kuadrat terus kali QX aksen W dibagi sama 1 min RI QX aksen D 1 dikurangin RI QX aksen W.
Berarti kan di sini QX aksen D kali kita tahu di sini I-nya 1, S-nya 1, R-nya 0. Berarti kan 1 dikurangin setengah QX aksen W dibagi sama 1. Atau di sini juga kita bisa tulis QX aksen D kali sigma I 1N 1 dikurang setengah Q aksen W. Coba, nah kalau misalnya ini, berarti kan QX aksen D kali N, 1 min setengah QX W. N-nya di sini kita kasih notasi X. Berarti QX aksen D itu DX bagi NX 1 dikurang setengah QX aksen W. Nah, ini cara kita mindahin si ininya ke atas itu adalah sebentar. Coba ya. Kan ini tuh kan kalau misalnya kita jabarin jadi DX harusnya kan kayak NX 1 dikurangin, coba kalau misalkan kita pakai rumus yang di buku. QX aksen W. Wait. Oke. Nah, dapat. Berarti kan ini kayak bisa kita ubah jadi NX itu sebentar. 1 dikurang setengah QX aksen W itu adalah QX D dibagi QX aksen D.
Oh, ketang ini nggak bisa deh ngegini, sorry. Bentar. Cuma sih. Gua sampai kayak gini juga jadinya jatuhnya. Coba kalau misalnya kita jadiin ini ntar ya. UX aksen W itu adalah WX per NX kali 1 min setengah QX aksen D. Coba kalau kita ubah kayak gini ya, kita masukin yang ini. NX 1 dikurangin setengah kali QX aksen W-nya itu WX per NX 1 dikurang setengah QX aksen D. Coba ya, kalau misalnya sampai kayak gini. Coba sebentar ya. Ini NX dikurangin WX per 2 kali 1 min setengah QX aksen D. Sebentar ya. Berarti DX coba sama dengan DX per 2NX dikurangin NX kali QX aksen D min WX kali 2 min QX aksen D. Ini 2DX dikurangin DX kali QX aksen D. Bagi 2NX kurangin NX kali QX aksen D min WX. Sama dengan ini kan QX aksen D. Coba kalau misalnya kita persamain ininya, samain penyebutnya. 2NX kali QX aksen D dikurangin NX kali QX aksen D kuadrat kurangin WX kali QX aksen D sama dengan 2DX kurangin DX kali QX aksen D. Nah, coba kita kumpulin. Min NX kali QX aksen D kuadrat kurangin sama tambahin 2NX kurangin WX kurangin tambah DX kali QX aksen D dikurangin 2DX sama dengan 0. Ini harusnya bisa pakai ini nih, benar. Yang rumus ABC. Coba yang ini berarti QX aksen D itu adalah min B kan-nya berarti 2NX dikurangin WX kurangin DX plus minus akar B kuadrat ini
2nx wx dx kuadrat min 4 kali ac. A-nya itu berarti nx kali 2dx dibagi sama 2nx. Coba kalau kita keluarin 2-nya, berarti 2 kali nx dikurangin setengah wx dikurangin setengah dx. Sorry, ini tuh harusnya berarti plus. Ini plus, ini plus. Yang ini plus ya, berarti plus minus akar 4 nx kurangin setengah wx tambah setengah dx kuadrat dikurangi 4 nx kali 2 dx bagi sama 2 nx sama dengan 2 kali nx kurang setengah wx tambah setengah dx plus minus 2 akar nx kurang setengah wx tambah setengah dx kuadrat dikurang 2 nx dx. Dibagi sama 2 nx. Yaitu yang si ininya ngambilnya positif aja atau sama negatifnya sebentar. 14 tuh diambilnya yang negatif. Oke. Karena itu diambilnya negatif, berarti kita bisa coret 2-nya kan di sini. Ya udah, berarti kita hilangin aja si ininya, kayak yang positifnya. Berarti nx kurang setengah wx tambah setengah dx dikurang akar dari nx kurang setengah wx tambah setengah dx kuadrat dikurang 2nx dx bagi sama nx. Beres. Lumayan panjang ya. Yang 634-nya berarti yang B-nya harus sama sih. Nanti tinggal ngikut-ikutin aja. Berarti kalau misalnya wx, yang dx-nya tinggal diganti sama yang ini, persamaan yang ini gitu. Nanti bisa dapat sesuai dengan kuncinya gitu. Kurang lebih caranya sama sih. Ya udah deh. Karena tidak ada inputan lagi pertanyaan yang masuk, dicukupkan aja untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Makasih semuanya yang udah memerhatikan. Karena kita sudah membuka dalam doa, mari kita menutupnya dalam doa, agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Makasih semuanya yang udah memperhatikan. Sukses ujiannya buat besok. Tuhan memberkati. Makasih, Kak. Amin, makasih banyak Kak.